Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fadila Syifa Salposani dari Program Studi Akuntansi Kelas A dengan NIM 210901502020 akan menjelaskan jawaban dari tugas 7, yaitu tentang teori biaya produksi. Sebelum saya menjelaskan jawaban saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang biaya produksi. Apa sih itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan output. Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi untuk suatu barang dan jasa guna dijual kembali dan menghasilkan keuntungan. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan biaya. Nah, biaya itulah yang disebut biaya produksi. Setelah mengetahui apa itu biaya produksi, saya akan menjelaskan jawaban saya terkait tugas 7, yaitu tentang teori biaya produksi. Baiklah, kita membahas nomor yang pertama. Jelaskan definisi dan rumus jenis biaya produksi di bawah ini. Pertama, total cost. Total cost adalah keseluruhan jumlah ongkos produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau jumlah antara total biaya tetap dan biaya variabel produksi. Rumusnya adalah total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Yang kedua, average cost. Average cost adalah perbandingan antara total cost untuk memproduksi sejumlah barang dengan jumlah produksi yang dihasilkan, atau yang disebut I. Rumusnya adalah average cost sama dengan total cost dibagi I, atau jumlah produksi. Yang ketiga, average fixed cost. Average fixed cost adalah perbandingan antara fixed cost dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Rumusnya adalah average fixed cost sama dengan fixed cost dibagi I. Selanjutnya, average variable cost. Average variable cost adalah perbandingan antara variable cost dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Rumusnya adalah average variable cost sama dengan variable cost dibagi I. Yang terakhir, marginal cost. Marginal cost adalah perbandingan antara kenaikan ongkos produksi total yang dihasilkan dengan kenaikan jumlah produksi yang dihasilkan. Rumusnya adalah average variable cost sama dengan total cost 2 dikurangi total cost 1 dibagi I2 kurang I1. Atau bisa disebut delta total cost dibagi delta Q. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara meminimumkan biaya produksi jangka panjang? Jawabannya, dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya rata-rata atau yang disebut average cost. Peminimum biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor berikut. Yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai. Yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kurva biaya average cost berbentuk U. Jelaskan mengapa bisa menyebabkan sifat kurva average cost tersebut. Jawabannya, sebagai akibat dari hukum the law of marginal utility, kurva average variable cost akan berbentuk U, yaitu mula-mula menurun dan kemudian naik kembali. Oleh karena average cost sama dengan fixed cost tambah variable cost, maka kurva average cost juga berbentuk U, di mana kurva average variable cost semakin mendekati kurva average cost. Pertanyaan keempat.
Jelaskan hubungan antara kurva average cost, average variable cost, dan marginal cost. Jawabannya, kurva marginal cost akan selalu memotong kurva average cost dan average variable cost pada titik terendah atau biaya minimum kedua kurva tersebut. Nomor 5. Bagaimana bisa terjadi keadaan di mana skala tidak ekonomis? Jawabannya, apabila pertambahan produksi barang yang dihasilkan menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Lanjut pertanyaan terakhir, atau nomor 6. Fixed cost yang dikeluarkan suatu perusahaan bernilai Rp60.000 variable cost pada berbagai tingkat produksi. Hitunglah total cost, average fixed cost, average variable cost, average cost, marginal cost, dan gambarkan kurvanya. Total cost 110 didapat dari fixed cost 60 tambah variable cost 50. 60 ditambah 50 sama dengan 110. Average fixed cost 60 didapat dari fixed cost 60 dibagi jumlah produksi 1. 60 dibagi 1 sama dengan 60. Average variable cost didapat dari variable cost 50 dibagi jumlah produksi 1. 50 dibagi 1 sama dengan 50. Average cost didapat dari total cost 110 dibagi jumlah produksi Q, 110 dibagi 1 sama dengan 110. Dan terakhir, marginal cost didapat dari delta total cost, yaitu 110 dikurangi 90 sama dengan 20, dibagi delta Q, yaitu 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Jadi 20 dibagi 1 sama dengan 20. Berikut adalah gambar kurva fixed cost, variable cost, dan total cost. Fixed cost, kurva fixed cost akan berbentuk lurus meskipun jumlah produksinya akan mengalami perubahan. Selanjutnya, gambar kurva average fixed cost, average variable cost, average cost, dan marginal cost. Kurva average fixed cost dimulai dari atas hingga terus turun ke bawah, tapi tidak akan menyentuh nilai 0. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.